Seorang pria mengalami kecelakaan dan entah bagaimana, dirinya justru berubah menjadi sebuah ponsel pintar. Begitu berhasil membuka kunci, hal pertama yang ia lakukan adalah menyalakan kamera, menatap langit, lalu memotret. Foto itu langsung diunggah ke media sosial dengan pesan aneh, dirinya kini terjebak dalam sebuah ponsel, hanya tersisa 15% daya baterai. Ia juga membagikan lokasi perangkat, berharap ada yang datang menolongnya untuk mengisi daya, bahkan menjanjikan hadiah besar. Namun para warganet justru menganggapnya lelucon. Meski berkali-kali ia menegaskan soal imbalan besar, tetap saja tak ada yang percaya. Hingga keesokan harinya, saat baterai tinggal 3% dan hampir padam, seorang pria menemukan ponsel itu. Ia membawanya pulang dan menghubungkannya ke charger. Begitu penuh, layar terkunci, tetapi tiba-tiba ponsel itu terbuka sendiri dan berbicara. Terkejut, pria itu melempar ponsel tersebut. Lalu hal tak masuk akal terjadi, ponsel itu membuka laman web, memperkenalkan diri sebagai seorang presiden direktur perusahaan teknologi ternama. Pria itu menertawakannya, tetapi ponsel itu menegaskan bahwa ia berkata jujur, bahkan menampilkan saldo rekening pribadinya yang bernilai fantastis. Untuk lebih meyakinkan, ia meminta nomor rekeningnya, lalu dalam hitungan detik benar-benar mentransfer sejumlah besar uang. Setelah itu ia berjanji akan memberikan lebih banyak jika ia bersedia membantunya. Namun pria itu mengajukan syarat lain, ia ingin diterima bekerja di perusahaan tersebut. Tanpa pikir panjang, kontrak digital pun langsung disiapkan. Sebenarnya pria itu pernah melamar di sana, tetapi ditolak dengan hinaan, penampilan dianggap kampungan, pendidikan rendah, tanpa sertifikat, tanpa pengalaman, hanya dinilai punya satu kelebihan yaitu jujur. Kini, keadaan berbalik. Malamnya ia sudah tinggal di apartemen mewah, mengenakan jas mahal, menikmati makanan enak. Ia sempat bertanya pada sang presiden direktur yang kini terjebak dalam ponsel, apakah kau tidak lapar? Apakah cukup hanya dengan diisi daya? Dan dijawab singkat, tidak butuh makan atau tidur, yang penting adalah mencari tahu kebenaran tentang hari kecelakaan itu. Berdasarkan catatan di ponsel, terakhir ia ingat sedang bermain golf dengan rekan bisnis. Lalu dalam perjalanan menuju berkemah bersama putrinya, mendadak mengalami kecelakaan di lokasi yang sama tempat ponsel itu ditemukan. Mobilnya hilang tanpa jejak, mungkin sudah dimusnahkan. Ada 3 pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah ia bermain golf hari itu? Apa penyebab mobilnya tiba-tiba berhenti? Mengapa ia berakhir di pegunungan? Jawaban itulah yang bisa mengembalikannya pada kehidupan semula sebagai seorang pemimpin dan seorang ayah. Keesokan pagi sebelum berangkat ke kantor, ia memperingatkan pria itu agar melepas casing ponsel supaya tidak mudah dikenali. Ia menegaskan hanya dirinya yang punya otoritas dan semua harus dilakukan sesuai arahannya. Di depan gedung perusahaan, para eksekutif sudah menunggu. Degup jantungnya cepat, tapi ia mengingat pengalaman kecilnya di panggung teater, lalu melangkah percaya diri. Dari pemuda desa yang dulu hanya bisa bermimpi menjadi bos, kini ia berdiri tegak, siap memimpin sebuah perusahaan besar sebagai CEO.